Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya diberikan satu tugas oleh dosen saya untuk membuat suatu video ceramah tentang kepribadian ideal seorang muslim pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Menurut saya pribadi, pemaparan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 merupakan suatu keidealan yang benar-benar itu adalah sebuah yang sangat ideal. Dari penggambaran ayatnya itu kita sebenarnya dapat memantik 6 poin saja, yaitu yang pertama khusyuk dalam sholat, kemudian yang kedua menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga menunaikan zakat, kemudian yang keempat menjaga kemaluan, yang kelima memelihara amanah, dan keenam memelihara sholatnya. Kita mencoba di sini untuk membahas secara logika saja, karena dan secara tafsir kebetulan saya memegang kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, bisa dilihat ini. Insya Allah pembahasan kita tidak akan melewati dari apa yang sudah tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kenapa saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir dalam video saya kali ini? Karena menurut saya cukup krusial untuk menafsirkan ayat Al-Quran tanpa adanya buku. Menurut saya itu sangat fatal. Jadi sekelas apapun kita, sudah sebesar apapun ilmu kita, menurut saya membawa kitab sebagai rujukan itu merupakan hal yang penting. Kita beralih kepada poin pertama, yaitu khusyuk dalam sholat. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri berkata, bagaimana khusyuk itu? Kehusyukan mereka terletak dalam hati mereka. Dengan kehusyukan tersebut mereka menundukkan pandangan dan merendahkan hati. Khusyuk dalam salat hanya dapat dilakukan oleh orang yang melapangkan hatinya, tidak memikirkan yang lain selain dari salat. Maksudnya khusyuk di dalam yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri ini, yaitu khusyuk yang benar-benar melapangkan hatinya untuk sholatnya. Maksudnya itu, di dalam sholatnya dia tidak memikirkan hal lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian dari khusyuk tadi, dari dia tidak memikirkan hal lain selain sholat tadi, dia akan mendapatkan satu ketenangan di dalam sholat tersebut. Itu mengapa khusyuk dalam sholat begitu penting bagi sosok ideal seorang muslim. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Di sini dijelaskan maksud dari menjauhkan diri dari kebatilan atau keburukan tadi mencakup perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dan segala hal bentuk perkataan maupun perbuatan yang tidak berguna. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah berkata, demi Allah, telah datang kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyibukkan mereka dari hal yang tidak berguna tersebut. Maksudnya, di sini jelaskan juga sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud itu yang menyibukkan mereka itu perbuatan seperti tadi, syirik, maksiat, dan segala hal yang tidak berguna. Yang maksudnya tidak berguna itu seperti apa? Misalkan dari perbuatan syirik itu yang tidak berguna seperti memberikan sesajen, kemudian memberikan semacam makanan kepada gunung,
laut, dan hal itu termasuk kepada syirik. Mengapa? Karena mereka secara tidak langsung mengatakan berharap kepada gunung ataupun laut untuk tidak memberikan bencana kepada mereka. Sedangkan yang memberikan bencana itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Maksud dari menunaikan zakat ini adalah zakat yang berupa harta. Karena pada dasarnya ayat ini merupakan ayat Makkiyah, yaitu ayat yang turun di dalam Mekah, pada Mekah, sedangkan zakat mulai diwajibkan itu pada saat di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Sehingga dapat dipahami bahwa zakat yang diwajibkan pada fase Madinah adalah zakat yang ditentukan nisabnya dan takarannya secara khusus. Sedangkan yang diwajibkan pada fase Mekah itu adalah zakat berupa harta. Namun untuk besarannya tidak ditentukan. Begitu. Nanti tolong di cross check jika saya salah, karena saya cukup agak sedikit bingung menurut saya, karena ada dua fase zakat tadi yang menurut saya cukup membingungkan. Nanti tolong dikoreksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kemaluan. Apa yang dimaksudkan menjaga kemaluan? Menjaga kemaluan di sini merupakan menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan tidak terjerumus dalam area larangan tersebut, baik dalam zina maupun liwat. Mereka hanya menggauli istri-istri mereka atau budak sahaya atau hamba sahaya mereka saja. Selebih dari itu merupakan perbuatan zina. Kemudian yang kelima yaitu memelihara amanah. Maksud memelihara amanah ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dan diriwayatkan oleh Bukhari. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia ingkar, kemudian dan jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Bagaimana hal ini bisa menjadi salah satu kriteria dari idealnya seorang muslim, yaitu memelihara amanah tadi? Karena dari memelihara amanah ini dia akan menjauhkan diri dia dari ciri-ciri yaitu orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa dikatakan sebagai kepribadian ideal seorang muslim. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara sholat. Memelihara sholat yang dimaksudkannya itu di sini diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku berkata, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku berkata, selanjutnya apa? Kemudian Rasulullah bersabda, jihad di jalan Allah. Kemudian Qatadah berkata, maksudnya dari memelihara sholat ini yaitu tepat pada waktunya, bagus rukunya, dan juga sujudnya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi satu amalan bagi saya karena menyampaikan hal baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.